akan selamat lah. Dari dulu tuh penyakitnya dia tuh yang, aduh, jangan si Ferry mati nih, Mak. Bukan, maksudnya arahnya memang ke sana gitu. Nah, ya pada saat dia sehat kita senang, pada saat sakit ya kita harus dukung dong. Dia tuh terlalu baik ya. Aku tuh sama Ferry tuh ya udah lama banget kita tuh udah temenan. Emang dia orangnya baik sih, kebaikan gitu ya. Kadang-kadang kita yang gemes. Cuma kepengennya sih nggak mau ikut campur, tapi kasihan juga kalau misalnya dia terlalu diserang bertubi-tubi gitu kan. Banyak fitnah lah gitu yang dilontarkan ke Ferry gitu. Aku tahu banget si Ferry mah orangnya baik banget gitu kan. Aduh, banyak deh. Yang jelas dia kayaknya takut istri. Nah, enggak. Dia terlalu apa ya? Terlalu mencintai kayaknya ya. Ferry itu terlalu. Ah, nggak tahu deh itu ya, nggak ngerti akal sehatnya antara. uh, Kayaknya sih dia sangat, kalau yang aku lihat dia tuh sangat menghargai istrinya kepada teman-temannya, selalu mengenalkan, nih istri saya nih. Dan kelihatan banget kalau di mata aku yang tahu Ferry ya, kelihatan banget tuh Ferry tuh kayak takut tuh istrinya cemburu, takut gimana menjaga perasaan istrinya banget gitu. Kalau aku melihat, dan itu aku saksikan sendiri begitu dia mengenalkan istrinya sama aku ke lingkungannya, itu kelihatan banget bukan yang gue kenal Ferry, seorang Ferry yang gimana gitu. Kesannya tuh kayak ini istri aku nih, gue bilang ih ya Allah, kayak menempatkan, memuliakan istrinya lah kepada teman-temannya yang aku lihat gitu kan, berusaha untuk ini lingkungan aku, ini teman-teman aku gitu. Aku menyaksikan sendiri seperti itu, dan aku ngeliat kayak nggak Ferry banget deh gitu ya. Kalau aku bilang kayak kesannya jadi kayak takut, kesannya jadi kayak nggak kepengen berantem gitu, kayak nggak kepengen dicemburuin. Itu yang aku saksikan gitu kan gitu. Itu hanya Ferry yang bisa jawab ya, antara tertindas dan atau enggak gitu ya. Cuma kelihatan banget sih emang dia kelihatan banget kayak takut istri sih kalau aku lihat. Maaf ya Ferry gitu kan. Curhat sama teteh juga. Curhat lah, aduh curhatnya banyak banget. Cuma ya aku nggak inilah apa. Cuma aku memberitahukan ininya cuma seolah-olah memang dia tuh memang sangat menghargai pasangannya, dan dia kepengen supaya lingkungannya tahu ini loh gitu. Dan kayaknya sih ya nggak tahu ya benar apa enggak, memang kesannya memang terlalu cemburu gitu. Aku sama Ferry ya Allah, kita sebenarnya tuh deket banget, cuma memang nggak pernah diliatin ke publik gitu kan. Sering banget aku tuh diundang-undang Ferry acara-acara dia tuh sering banget. Aku tuh sering banget bantu Ferry bikin acara apa juga pasti aku bantu gitu kan. Makan di mana gitu kan. Mak ini ya ayu gitu. Dari zaman Ricky Plek kali ya sama Ferry ya gitu. Cuma kita syuting bareng berapa kali gitu kan. Terus memang udah lama gak ketemu, lama banget, tapi masih sering komunikasi, sering banget sama Ferry mah. Zamannya aku kan waktu pas zaman dulu yang sering ke Sukabumi itu kan, aku kan tutup semua dengan teman-teman aku gitu kan. Nah setelah itu tuh pokoknya bukan hanya Ferry deh, semua aku close aku pada siapa aja gitu kan. Nah setelah itu setelah aku udah keluar dari sana, baru bertemu lagi nih sama teman-teman lama gitu. Nah terus ketemu di lokasi syuting sudah sama istrinya yang ini gitu. Kaget gak sih? Kaget. Kan kamu tahu banget luar dalamnya siapa. Iya, terus aku bilang, ini gue kayak orang baru kenal si Ferry gitu, cara memperkenalkannya, terus apa namanya, terus penerimaan dari ininya kan kebaca gitu. Akhirnya ya udah, setelah aku pas denger dia udah nggak sama, aku juga sebenarnya aku tuh nggak pernah nonton TV, tahu Ferry sakit dari dia kan. Janjian sama Ferry tuh ya kan, janjian tuh kita mau makan gitu kan. Terus udah gitu, mak cancel dulu ya mak, kenapa? Gua sakit. Kenapa lagi lu gitu kan?
sakit gue kumat lagi yang dulu, dia bilang gitu kan gitu. Dari dulu emang dia sakitnya memang aneh-aneh yang namanya tuh nggak umum lah gitu. Gitu. Lu kamu lagi Fer? Iya. Ya udah, terus ya kita sebagai teman support dia kan. Terus dia suka sering nanyain mamaku gimana. Ya kita suka tuker-tukeran, ini lah mak, lu kesini mak buat nyokap, lu kesini mak, kesini. Sering lah waktu dia sakit juga sering ngobrol gitu kan, dia lagi disuntik juga ngobrol. Pas aku denger dia dibilang bohongan, aku juga bingung siapa yang bilang bohongan dia sakit, orang saya sakit beneran, aku saksinya kok. Dia kasih lagi disuntiknya dia juga ngirimin aku gitu kan, semangat Fer semangat. Makanya pas aku denger gue udah nggak sama bini gue, itu juga dari dia. Aku nggak pernah nonton TV, nggak tahu gimana tuh, semua tuh dari dia, semua tuh dia yang ngasih kabar ke aku gitu. Ya kapan kita ngobrol deh gitu kan, sekalian gue mau ini elu gitu. Ya udah, pas ngobrol curhat, iya aku maki-maki aja dia ya kan. Aku bodoh-bodohin aja gitu kan gitu. Bukan Ferry yang kamu kenal ya. Iya, aku bilang gila lu. Ya biasalah, kita kalau sama temen kan mau kita ini juga kan enak, nggak, dia orang nggak pernah sakit hati kok gitu kan. Kita dasar lu laki-laki ini misalnya gitu tuh nggak marah karena temen gitu kan gitu. Cuma aku sekarang pengen support dia sebagai temen, pengen dia bangkit lagi, pengen dia sukses lagi. Ayo Fer, kita sama-sama, aku bilang ya. Kita prihatin lihat kondisi, apalagi kan sempet kemarin kan dengar berita yang Ferry sakit, banyak yang begini-begini. Aku sedih gitu kan, sebagai sahabatnya aku sedih banget. Makanya ayo Fer, kita mulai lagi, kita bangkit lagi yuk. Kita sama-sama berjuang, pengen semangatin aku supaya dia bisa maju, supaya dia nggak dikecilin orang, supaya dia nggak, kita temen aja susah kita kepengen bantu gitu kan ya. Coba udah kayak deket lah gitu. Banyak yang bilang lu deket pacaran sama Ferry. Kagak, gue sama Ferry itu ini banget, temen banget. Malesnya yang disebut males Ferry mungkin bukan males kategori dia orang pemalas, bukan, mungkin kondisinya. Kondisi kan orang kalau nggak sehat, kalau misalnya memang lagi sakit, kadang kan aduh pengen rebahan atau pengen apa ya. Menurut aku ya, karena dari dulu memang Ferry itu sakitnya itu maaf ya, maksudnya kondisinya agak-agak yang menyeramkan gitu loh, yang tiba-tiba ibarat kata maaf banget nih punten, kayak orang yang nggak akan selamat lah gitu loh. Dari dulu tuh penyakitnya dia tuh yang aduh jangan-jangan si Ferry mati nih, maaf. Bukan, maksudnya arahnya memang ke sana gitu. Nah kalau saya sebagai seorang istri yang tahu kondisi suami saya tuh bukan termasuk orang yang sehat-sehat banget gitu ya. Ya pada saat dia sehat kita senang, pada saat sakit ya kita harus dukung dong gitu loh. Jadi kalau buat aku sih, kalau misalnya dia tiba-tiba sakit terus badannya mungkin agak nggak enak, bukan secara ini malas-malesan ya, enggak, aku lihat dia nggak malas ke orangnya, dia orangnya semangat kok gitu, asal memang didukung gitu loh, disupport gitu. Suami aku juga sakit kok gitu, ada kalanya sakit dia nggak bisa kerja, nggak bisa ini gitu kan, masa ya kita langsung mau caci maki gitu, ada saatnya kok gitu. Jadi harusnya namanya suami istri itu harus saling support dalam keadaan suka dan duka. Kan ibadahnya kita lewat suami, ya kan? Nah, suami ibadahnya melalui ibu, gitu lah. Dan aku alhamdulillah di keluarga itu sudah dikasih tahu, kita harus mendukung surganya suami. PR itu sayang banget sama orang tuanya. Sampai dibilang anak mami kan, bener gak sih? Oh, itu aku senang banget. Aku senang banget kalau ada laki-laki yang berbakti sama orang tuanya, aku senang banget. Justru itu adalah surganya suami, surganya istri adalah di suami. Kita harus dukung, tapi dilihat sampai di mana gitu ya. Kalau misalnya apa-apa anak maumu yang begini gimana ya itu juga nggak boleh juga. Tapi sejauh ini aku lihat Ferry sayang sama ibunya yang wajar kok gitu loh. Bukan apa-apa ibunya yang gimana mendahulukan ibunya, enggak kok gitu. Jadi tipenya memang tipe orang yang sayang sama orang tua gitu. Kita harus dukung. Alhamdulillah aku dididik sama keluarga gue begitu ya. Maksudnya kita harus mendukung surganya seorang suami itu ada di ibunya gitu loh. Ya kita harus jadi menantunya yang justru harus mendukung dan harus sayang juga sama orang tua dari suami gitu. Kalau aku memang seperti itu. Jadi kalau suamiku tuh ke ibunya minta restu, minta datangin ibunya setiap minggu, aku dukung banget itu. Karena
Karena surganya kita kan ke suami kita. Jadi suami kita mau berbakti sama orang tuanya itu harus didukung gitu. Kita nggak boleh, nggak, kecuali kalau orang tuanya mengajarkan durhaka kepada Allah, itu nggak boleh. Itu mesti di apa namanya, boleh lah gitu kan kita diajarkan agama kan seperti itu gitu. Ibu itu harus ditengok seminggu sekali, harus disenengin gitu, harus dibahagiain, itu harus dukung, nggak boleh marah justru gitu. Kita suami istri itu sebenarnya harus saling menutupi aib masing-masing. Sebenarnya Ferry itu udah bagus banget, cuma kita aja yang kesel. Jadi maksudnya Ferry itu kalau aku lihat bagus lah, dia nggak mau membuka aib istrinya gitu. Tapi mestinya ada feedback yang baik. Ketika Ferry tidak membuka aibnya, mestinya pihak sana juga nggak perlu lah gitu mencari simpati untuk mendukung, tuh nggak boleh. Biar bagaimana kan pernah menjadi suami kita, biar bagaimana kita pernah hidup bersama, baik atau buruknya maaf kita harus tutupin gitu ya. Bukannya saya tuh mau mencampuri apa gimana, nggak lah. Saya maksudnya itu udah yang semestinya dilakukan seperti itu. Kalau memangnya Ferry misalnya dianggap nggak baik, banyak keluhan, banyak apa gitu kan. Saya juga pernah kok cerai sama suami saya. Ada nggak saya jelek-jelekin suami saya? Nggak ada gitu. Walaupun kita yang tahu, cukup kita yang tahu gitu. Nggak perlu mengumbar kejelekan yang pernah menjadi suami kita di media, itu nggak perlu. Cukup menjadi konsumsi pribadi aja gitu. Jadi kalau saya lihat kurang bagus lah menjalankan mantan suami kita di publik. Kita lihat, oh ya Ferry saya lihat jawabannya bagus ya, nggak boleh ini. Udah sama-sama mestinya seperti itu. Lebih baiknya seperti itu. Lebih baik kan kita lebih dewasa. Ya kan, kita lebih dewasa, menunjukkan harusnya kita lebih dewasa. Kalau kita menjelekan siapapun ya, bukan hanya satu orang, siapapun yang hobinya ngejelekin orang akan terlihat kualitas dirinya seperti apa. Jadi jangan menunjukkan kualitas diri kita yang gak bagus di depan orang. Nanti orang nilainya justru akan berbalik kepada kita gitu loh. Kalau saya tuh bukan bahkan untuk saya sendiri pribadi juga akan seperti itu. Jadi mencaci maki orang, menjelekin orang itu akan menunjukkan kualitas dirinya itu seperti apa. Berarti hatinya kotor, mulutnya kotor, pikirannya kotor. Jadi masa kita menunjukkan diri kita seperti itu? Kita harus menunjukkan diri kita tuh lebih dewasa, lebih elegan, lebih berkelas, lebih punya wibawa gitu loh.